Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triutami Setiawati. Saya akan menjelaskan secara ringkas di surat disposisi dan telaah sah menurut Permendagri nomor 1 tahun 2023. Disposisi adalah perintah atau petunjuk yang diberikan oleh pejabat administrasi pemerintah daerah untuk bawahannya melakukan suatu tindakan atau menindaklanjuti surat masuk yang seperti yang disebutkan pada pasal 63 Peraturan BKN nomor 16 tahun 2020 sebagai contoh naskah dinas korespondensi berdasarkan peraturan serupa. Nah, telaah staf adalah proses analisis atau peninjauan mendalam oleh staf untuk memberikan masukan, saran kepada pimpinan sebelumnya untuk membuat suatu keputusan atau tindak lanjut yang akan diambil. Nah, selanjutnya posisi disposisi dan telaah staf dalam sistem tata dinas naskah. Nah, dalam tata naskah dinas, posisi disposisi adalah petunjuk, tindakan, atau tanggapan dari atasan kepada bawahan terkait surat masuk yang ditulis pada lembar disposisi terpisah. Sedangkan telaah staf adalah proses analisis atau peninjauan mendalam oleh staf untuk memberikan masukan atau saran kepada pimpinan sebelumnya suatu keputusan atau tindak lanjut diambil. Kami melakukan praktikum disposisi dan mendapatkan surat undangan webinar Millennialpreneur dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Di sini undangan berasal dari ketua pelaksana yang bernama Farel Anandiro. Surat undangan tersebut diteruskan ke dekan untuk memberikan informasi kepada dekan bahwa tanggal 4 Juni 2020 akan dilaksanakan seminar webinar Millennialpreneur. Setelah dari dekan, surat tersebut akan ke wakil dekan 3 karena wakil dekan 3 adalah kemahasiswaan. Karena wakil dekan 3 surat disposisi akan ke koordinator prodi studi tersebut karena sebagai informasi yang valid. Setelah itu akan diinformasikan kepada akademik untuk diteruskan kepada mahasiswi prodi D3 Administrasi Perkantoran. Saya mau menjelaskan susunan telaah staf sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2023. Temanya adalah soal tingkatkan administrasi desa lewat digitalisasi. Ini dokumen penting buat staf DPMD Kabupaten biar kebijakan desa lebih bagus. Contohnya ada surat putusan Kepala Desa nomor 45 tahun 2023. Surat ini bentuk tim digitalisasi di desa, lengkap dengan dasar hukum seperti UUD desa dan Permendagri. Timnya punya ketua, wakil, dan 3 anggota. Dan tugasnya migrasi data keuangan, layanan kependudukan online, dan jaga keamanan data. Anggarannya ada 50 juta dari dana desa, masa jabatannya sampai akhir 2024, dan surat ini bukti telaah staf langsung dipakai di lapangan. Nah, susunan telaahnya adalah yang pertama ada latar belakang. Nah, cerita awalnya tuh misalnya 150 desa administrasi masih manual, lambat dan gampang salah. Didukung data BPS dan aturan pemerintah, biar jelas kenapa butuh digitalisasi. Kedua, ada masalah. Langsung ke inti, laporan keuangan telat 30 hari, dan resiko korupsinya tinggi, pelayanan susah diakses, dan akibatnya indeks desa turun jadi 65%. Nah, yang ketiga, ada analisis. Pakai metode SWOT sederhana, kekuatan duit APBN 70 miliar, dan kelemahannya internet jelek. Peluang APP SDI-nya gratis dari Kemendesa. Ancamannya data bisa bocor. Hasilnya digitalisasi bisa foto waktu kerja setengahnya. Yang keempat, ada opsi dan rekomendasi. Ada 3 pilihan. Yang pertama yang terbaik, mulai pelan-pelan dari 20 desa dulu. Anggarannya 1 miliar. Nah, langkahnya ada latih staf. Terus pantau tiap 3 bulan dan like tim di surat tadi yang langsung action. Yang kelima, ada penutup. Ringkasan singkat, ini bantu desa jadi lebih transparan dan mandiri. Terus sesuai dengan mimpi Indonesia Emas 2045, diserahkan ke bupati buat diputuskan. Selanjutnya, pendapat saya tentang mengapa disposisi dan telaah staf penting agar bawahan berperan aktif
kritis dan tidak hanya menjadi pelaksana. Nah, pendapat saya agar kedua proses ini mendorong keterlibatan bawahan dalam analisis isu, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta pengambilan ide proaktif. Melalui disposisi, bawahan menerima arahan yang jelas untuk bertindak sesuai keahliannya. Sementara telah staf memicu bawahan untuk menganalisis masalah dan memberikan gagasan orisinal, sehingga keluar dari peran pasif sebagai pelaksana semata. Demikian penjelasan saya tentang disposisi dan telah staf. Sekian dan terima kasih.